I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, perkenalkan nama saya Luciano Tiaralo. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai materi bab 4 yang berkaitan dengan ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi saya di sini mengambil kasus deforestasi di Kalimantan beberapa tahun terakhir mengakibatkan dampak akualitas dan berkelanjutan. Namun sebelum itu, kita mesti mengetahui apa yang dimaksud dengan deforestasi. Deforestasi adalah kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan non-hutan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan permukiman. Baik, dari kasus tersebut, saya akan mengklasifikasi berdasarkan ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama adalah ancaman. Ancaman yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Deforestasi mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan mengancam spesies endemik serta lingkungan hidup. Yang kedua, perubahan iklim. Hilangnya hutan menyebabkan peningkatan emisi gas dan mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap karbon dan berkontribusi pada perubahan iklim global. Ancaman yang ketiga adalah bencana alam. Deforestasi meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, dan kekeringan karena hilangnya fungsi hutan dalam menjaga tata air dan mencegah erosi tanah. Yang kedua adalah tantangan. Tantangan yang pertama adalah penegakan hukum yang lemah. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging dan pembakaran hutan. Tantangan yang kedua, pertumbuhan populasi yang cepat. Meningkatnya populasi menyebabkan tekanan lebih besar terhadap sumber daya alam, termasuk hutan. Yang ketiga, tekanan industri. Ekspansi industri, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit menyebabkan konversi hutan menjadi lahan industri. Yang ketiga adalah hambatan. Hambatan yang pertama adalah kesadaran yang rendah. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan dan dampak negatif dari deforestasi. Yang kedua, pengawasan yang kurang. Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas ilegal seperti illegal logging dan pembakaran hutan. Yang ketiga, konflik kepentingan. Adanya konflik kepentingan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan perusahaan terkait pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat adalah gangguan. Gangguan yang pertama adalah konflik sosial. Terjadinya konflik antara masyarakat adat dan perusahaan atau kelompok-kelompok yang berkepentingan berbeda terhadap pengelolaan hutan. Gangguan yang kedua, kerugian ekonomi. Deforestasi mengurangi potensi ekonomi jangka panjang yang dapat diperoleh dari ekosistem hutan yang utuh. Gangguan yang ketiga, kerusakan ekosistem. Hilangnya hutan mengakibatkan terganggunya ekosistem dan kehilangan layanan ekosistem yang penting bagi manusia seperti penyediaan air bersih dan regulasi iklim. Dari penyebab-penyebab tersebut yang telah saya paparkan, saya memberikan suatu solusi yang dapat kita terima secara bersama. Pertama-tama, solusi yang saya berikan adalah kita mesti menghentikan secara penuh kegiatan penebangan hutan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah kita lakukan dengan cara melakukan reboisasi. Sekian saja video dari saya, sekian dan terima kasih.